malam hari ini. Kami telah meninggikan Engkau, kami telah mengagungkan Engkau, kami memuliakan Engkau. Namamu ditinggikan dan diagungkan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu berkata, jika namamu ditinggikan, Engkau yang akan menarik semua orang untuk datang kepadamu. Terima kasih untuk malam hari ini, untuk waktu yang indah yang boleh kami gunakan bersama-sama untuk belajar firman-Mu pada malam hari ini. Kami minta Roh Kudus mengurapi setiap kami dengan urapan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami boleh menangkap semua kebenaran firman malam hari ini, yang boleh kami pelajari bersama-sama, supaya kami boleh menangkap dan mengerti dengan tepat dan jelas apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur untuk malam hari ini. Kami berkati setiap anak-anak Allah, dimanapun mereka berada hari ini, apapun keadaan mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai dalam kehidupan mereka, sehingga mereka semuanya boleh memperoleh anugerah yang dari Engkau, dan mereka boleh mengalami mujizat di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur untuk malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya boleh berkata bersama-sama. Amin. Oke, puji Tuhan Bapak Saudara, baik yang ada di Facebook maupun yang ada di Zoom meeting malam hari ini, kita boleh berjumpa kembali pada malam hari ini ya. Walaupun lebaran sudah dekat, tapi kita percaya Saudara, ya, kita tetap ada di dalam kondisi prima bersama dengan Tuhan. Karena kita tahu anugerah Tuhan tidak pernah lekang ya, tidak pernah lapuk ya, terus tetap konsisten di dalam kehidupan kita yang percaya kepadanya. Oke, malam hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini temanya adalah alam roh dan alam materi. Ya, kalau kemarin 3 hari kita sudah membahas tentang hakikat roh. Perkara-perkara yang di alam roh, ada benda-benda atau materi-materi yang ada di alam roh. Bahkan Allah Bapa sendiri adalah roh. Tuhan Yesus setelah naik ke surga juga adalah roh. Dan banyak segala macam ya jenis-jenis roh yang ada di alam roh tersebut. Nah, kita sebagai orang rohani, ya orang Kristen, orang rohani, kalau kita tidak bisa memahami tentang dimensi roh, nanti Anda akan ketinggalan. Kenapa saudara? Karena apa yang di alam materi ini bersifat sementara, temporer, ada limitnya. Nanti semuanya akan digulung habis dan kita masuk pada babak baru, yaitu langit baru, bumi baru, di kota Allah yang kudus itulah, Yerusalem baru itu, di situ kita tidak menggunakan lagi tubuh fisik, tidak memakai lagi benda-benda materi, tapi semuanya serba roh juga. Ya. Nah kalau kita nggak terbiasa, nanti Anda akan kaget, nggak bisa menggunakannya atau canggung waktu Anda masuk di alam roh tersebut. Nah Bapak Saudara, ada sebuah mekanisme yang harus kita pahami. Ya, sebenarnya alam roh, ya, alam roh itu lebih nyata atau lebih real daripada alam materi. Nah ini banyak orang nggak paham. Kalau saya bicara seperti ini, pasti banyak orang berkata, Pak, ya, apakah nggak kebalik istilahnya? Alam materi lebih real, lebih nyata dari alam roh. Itu yang benar Pak. Kok Bapak bisa bilang alam roh lebih nyata dari alam materi, itu bagaimana? Ya, nah Bapak Saudara, kenapa manusia berpikir seperti itu? Dan pikirannya kebalik sekarang. Ya, Bapak Saudara, kita tahu sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa, ketika dia memakan buah pengetahuan tentang hal baik dan jahat itu, ya, mereka sekarang ada di bawah kutuk, ya, ada di bawah kutuk. Manusia saat itu mulai terikat dengan bumi yang harus dipelihara agar manusia beroleh makanan dari bumi tersebut, ya. Nah, Bapak Saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, dia diusir dari Taman Eden itu, lalu Allah bilang begini, ya, Tuhan Allah berkata, ya, usahakanlah, ya, tanah itu untuk engkau boleh mencari rezekimu, ya. Jadi manusia ini sekarang harus berusaha
supaya dia memperoleh sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Awalnya enggak begitu. Awalnya Allah itu provider, ya, dia penyedia bagi Adam dan Hawa. Makanya urutannya ketika Allah itu menciptakan langit, bumi dan segala isinya serta manusia. Manusia itu diciptakan pada hari terakhir, pada hari ke-6, ya. Tapi sebelumnya, hari-hari sebelumnya, Allah itu menciptakan yang namanya fasilitas. Ada binatang, ada tumbuhan, ada air, ada darat, ada matahari, ada terang, dan sebagainya. Semua itu sebenarnya adalah sarana prasarana yang nantinya akan dibutuhkan oleh manusia yang diciptakan paling terakhir tadi. Ya, jadi itu cara berpikir Allah seperti itu. Ya, jadi Allah sudah menyediakannya, Allah sudah melengkapi sebelum manusianya dibuat di bumi ini. Ketika manusia jatuh dalam dosa, semua fasilitas itu sekarang ya tidak berfungsi secara maksimal. Bukan berarti ketika Adam jatuh dalam dosa, lalu langitnya lenyap, sungainya hilang, pohonnya lenyap juga, binatang hilang semua. Oh enggak, saudara. Itu tetap. Tapi Anda tahu, ya, firman Tuhan katakan kepada Adam, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, maka terkutuklah tanah, ya, dan semak belukarlah yang akan ditumbuhkannya, atau onak durilah yang akan ditumbuhkannya oleh tanah itu. Untuk mendapatkan hasil panen, ya, yang bisa Anda nikmati, ya, kamu harus mengolah tanah tersebut. Sehingga mulai saat itu manusia jadi keren. Dia sekarang punya sebutan sebagai si pengusaha, ya. Manusia kalau dibilang si pengusaha kan senang banget, ya. Wah, pengusaha besar, pengusaha sukses dan sebagainya. Tapi awalnya kapan manusia jadi pengusaha? Kapan manusia, ya, awalnya jadi pengusaha? Ketika dia sudah jatuh dalam dosa dan harus mengolah tanah itu. Itulah status, ya, jabatan, predikat yang diberikan oleh Allah kepada manusia sebagai pengusaha. Nah, Pak, sebelumnya apa? Sebelumnya bukan pengusaha. Tapi sebelumnya Adam dan Hawa itu ditaruh di Taman Eden, ditugaskan oleh Allah bukan untuk mengusahakan, tapi untuk memelihara, ya, memanage, memelihara. Dan Adam pada waktu itu dilengkapi dengan 7 roh yang ada dalam dirinya, dia dengan mudah memelihara taman itu juga. Tapi ketika dia sudah jatuh dalam dosa, ya, akhirnya Adam merasakan ada sebuah beban, ya, untuk menghasilkan segala sesuatu, dia harus fokus. Kalau enggak fokus, hasilnya enggak banyak. Paham ya? Kalau kerja enggak fokus, hasilnya enggak maksimal. Itu prinsip konsep yang selalu dipegang oleh orang-orang yang bekerja. Kamu harus fokus. Kalau enggak fokus, hasilnya enggak maksimal. Ya. Nah, karena manusia mulai fokus dengan bumi ini, kesadarannya, ya, sekarang tentang bumi itu jauh lebih kuat dibanding kesadaran tentang alam roh. Nah, itulah awal mulanya, Bapak Saudara, ya. Karena manusia jatuh dalam dosa, manusia sekarang ada di daerah yurisdiksi kutub, manusia terikat dengan bumi yang harus dipelihara dan manusia beroleh makan dari bumi itu, ya. Nah, dari sini terjadilah gini, kesadarannya sebagai makhluk rohani makin lama makin lenyap, ya, karena dia fokus dengan dunia demi kebutuhan hidup tadi. Kesadaran akan alam roh sekarang itu mulai pudar dan manusia sekarang menjadi manusia yang punya sifat materialistis. Ya, materialistis, segala sesuatu diukur dengan duit.
Sehingga ada pepatah katakan, ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Yang penting fulus, yang penting cien. Nah, duit, 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 dan duit. Ya, cari apa di dalam dunia, ya, cari duit. Lah, banyak semuanya kalau orang ditanya cari apa dalam dunia, semua cari duit. Ya, kalau ada orang bekerja, berangkat pagi, pulang malam, kalau ditanya, buat apa kamu capek-capek seperti itu? Ya, supaya dapat gaji. Ya. Nah, apa itu gaji? Gaji ya duit, Saudara. Ya. Manusia selalu mengejar seperti itu. Dia banting tulang, ya. Waktunya sekarang difokuskan, diprioritaskan untuk mengejar namanya materi. Karena manusia sekarang sudah menjadi materialistis, ya. Kalau nggak kelihatan, nggak ada buktinya, dia sulit untuk percaya, ya. Jadi kalau dijanjikan sesuatu oleh Tuhan, selalu minta tanda. Buktinya apa? Buktinya apa? Buktinya apa? Itu menandakan bahwa kesadaran alam rohmu kurang dan Anda sekarang mulai penuh dengan kesadaran tentang materi itu. Harus ada bukti. Harus ada bukti, ya. Jadi kalau orang-orang suka klaim dengan Tuhan dalam doanya, selalu minta bukti itu sebenarnya menunjukkan kesadaran Anda tentang alam roh itu kurang. Maksud saya begini, ya. Ketika Anda berdoa kepada Allah yang ada dalam yang adalah roh itu, ya. Lalu Allah memberikan apa yang Anda minta, bukan? Efesus pasal 1 ayat yang ketiga dikatakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam Dia, ya, Bapa telah memberikan segala berkat rohani di dalam surga. Jadi ketika Allah menjawab, Bapak menjawab doa Anda, ketika dia menjawab nggak langsung dalam bentuk materi. Dia jawab dulu dalam bentuk roh. Ketika mata rohmu, ketika imanmu bisa mendeteksi bahwa dia sudah memberikannya, Anda berhenti meminta, bukan? Lalu Anda tinggal mengucap syukur. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Kenapa Anda tinggal bilang terima kasih? Karena Anda sudah melihat di alam roh, Allah Bapa sudah memberikan apa yang Anda mohonkan kepadanya. Tapi orang-orang yang nggak melihat di alam roh, nggak merasakan, imannya nggak mampu mendeteksi apa yang dikerjakan oleh Allah, ya, walaupun Allah sudah melakukannya kepada Anda tetap minta bertalu-talu terus. Allah sampai geleng-geleng. Apalagi yang aku harus berikan kepadamu? Apa yang kau mintakan sudah aku beri. Tapi di alam roh. Sekarang tinggal kesadaranmu nanti yang akan menarik engkau, ya, menarik berkat itu yang dari alam roh ke alam materi. Nah, nanti kita akan membahas itu di bab berikutnya, ya. Bagaimana pemindahan antar alam nanti, ya. Dari alam roh bisa dipindah ke alam materi, dari alam materi bisa dipindahkan ke alam roh, ya. Tapi tidak saya bahas malam hari ini, ya. Besok kita bahas itu mungkin, ya. Nah, saudara, sekarang kita lanjut lagi, ya. Akibatnya apa, saudara? Akibatnya manusia sering menganggap alam materi itu lebih real daripada alam roh. Itu awal mulanya, ya. Jadi kepikiran kebalik dari manusia yang mengatakan bahwa alam materi lebih real itu gara-gara apa yang seperti yang saya jelaskan di depan tadi itu. Tapi sekarang kita harus kembali kepada kebenarannya bahwa alam roh itu sebenarnya lebih real. Ya, sebaliknya melalui firman-Nya malam hari ini kita sekarang harus tahu bahwa alam roh sebenarnya lebih real dari
alam materi ya. Di sini saya kasih gambar ya. Dulu saya ingat waktu kecil gitu ya, itu nenek saya suka ya, itu kan pasti pakai lampu tempel begitu. Ya, nah, dia tangannya begini gitu. Nanti ada bayangan di tembok gitu ya, atau di dinding kita gitu ya. Nah, dia tunjukin lalu dia cerita ya, seolah-olah yang ada di dinding itu binatang. Padahal itu bayangan dari tangan dari si nenek tadi itu. Cari-cari gambarnya, oh ketemu seperti ini ya. Nah itu bukan gambar kelinci sebenarnya ya, itu gambar dari tangan ya, bayangan dari tangan seseorang. Ketika menjadi bayangan Anda lihat ya, mirip dengan seekor kelinci seperti itu ya. Ayo nanti coba ya, Anda bisa pakai ini, bayangannya tuh aneh. Ya, nah, jadi bilang begini, sebaliknya melalui firman-Nya kita sekarang tahu bahwa alam roh sebenarnya lebih real dari alam materi. Amin. Nah, kebiasaan berpikir sekarang kita harus dibalik sekarang, ya. Yang di alam roh itu adalah yang lebih real. Karena yang di alam materi ini sebenarnya hanya bayangan dari apa yang ada di alam roh. Ya. Nah, sekali lagi saya ulang supaya Bapak Ibu Saudara tertanam dan enggak mikir yang salah kembali. Kebiasaan berpikir kita harus dibalik sekarang. Yang di alam roh itu lebih real karena yang di alam materi ini hanya bayangan dari yang ada di alam roh. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara tanya, ayatnya mana Pak? Ya, biasa ahli Taurat begitu. Kalau dijelaskan selalu bertanya, ayatnya mana Pak? Bilang gitu ya, kalau enggak ada ayatnya. Tapi kan Alkitab berkata, 2-3 saksi perkara baru sah. Nah, kita membalik pola pikir ini harus ada dasarnya. Firman-Nya ada di mana Pak? Nah, sekarang kita lihat beberapa ayat ini yang menunjukkan bahwa sebenarnya apa yang ada di alam materi ini hanya gambar dan bayangan saja dari apa yang ada di surga atau di alam roh. Ibrani pasal 8 ayat 4 sampai ayat yang kelima ya. Ibrani 8 ayat 4 sampai ayat yang kelima ya. Saya bacakan, sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam. Ya. Karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikianlah firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut ya contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Ya. Nah, Saudara, dari kitab Ibrani pasal 8 ayat 4 sampai 5 ini kita bisa melihat pertama ya, di bagian ayat 4-nya dikatakan sekiranya ia di bumi. Siapa yang dimaksud ia di bumi ini? Tuhan Yesus ya. Sekiranya Tuhan Yesus di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam. Kenapa Yesus tidak menjadi imam selama di bumi? Karena di bumi telah ada orang-orang yang telah ditunjuk oleh Allah untuk mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Nah, itu diangkat dari keturunan imam-imam Harun, ya. Nah, itu semuanya orang-orang yang bertugas di bait suci ya untuk menjadi imam. Jadi Yesus turun ke dunia tidak jadi imam. Kenapa? Karena di sini sudah ada imam, ya. Sudah ada imam-imam yang ada di bumi ini. Nah, kita perhatikan ya, pelayanan mereka ya, pelayanan keimaman daripada imam-imam di bumi ini adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di alam roh. Artinya ada imam yang original, ada imam yang asli, ada imam yang real,
yang di bumi itu walaupun dia bergerak, dia bisa makan, dia bisa beranak, ya karena imam-imam itu manusia yang hidup, tapi itu semua tak lain tak bukan pekerjaan mereka, jabatan mereka itu, mereka hanya menggambarkan, ya, membayangkan, ya, memberikan bayangan atau gambaran agar manusia-manusia di bumi itu tahu tugasnya imam itu seperti ini, ya. Sebenarnya ada imam agung. Siapa imam agung itu? Yang disebut imam agung itu adalah Tuhan Yesus. Jadi pelayanan para imam-imam di bumi ini hanya menggambarkan apa yang nantinya yang akan dilakukan dan dikerjakan oleh Tuhan Yesus di alam roh nanti. Mana yang lebih asli? Imamnya yang di sana atau yang di bumi? Yang di sana yang asli. Yang di bumi itu hanya menggambarkan atau memberikan bayangannya saja. Sebuah gambar dibuat untuk memberitahu atau menunjukkan bahwa ada aslinya. Ya. Jadi tugas daripada imam-imam itu hanya memberitahu. Sebenarnya di alam roh ada imam yang sejati, yaitu imam agung yang namanya Yesus itu. Nah, pekerjaannya jenisnya seperti ini loh. Inilah kita mulai menangkap, mengerti apa saja nanti yang akan dikerjakan oleh Tuhan Yesus di alam roh sebagai imam untuk kita. Nah, terus satu lagi ya. Ketika ia hendak mendirikan kemah, ingatlah demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Jadi Musa ketika mau membuat kemah pertemuan itu ya, membuat bait suci itu ya. Nah, itu dia disuruh naik ke atas gunung. Selama 40 hari. Musa itu disuruh melihat ke alam roh, ke surga. Sebuah pemandangan di sana, ada tabernakel namanya, ya. Ada tabernakel di mana ada 3 ruangan. Ada halaman, ada ruang kudus, dan ada ruang maha kudus. Setiap ruangan itu punya fungsi masing-masing, punya peralatan masing-masing. Ya, di halaman itu ada mezbah korban bakaran dan korban pembasuhan. Ya, lalu di ruang kudus itu ada 3 peralatan, namanya adalah kakidian, menorah atau pelita itu, lalu ada mezbah dupa, ya, bau wangi-wangian di situ. Nah, terus satunya lagi di ruang kudus itu ada meja roti sajian yang terisi 12 susun, ya, roti di situ. Nah, ada satu ruangan lagi. Di satu ruangan itu, ya, di situ ada satu benda namanya tabut perjanjian, ya, tabut perjanjian. Nah, itu diamati semua oleh Musa. Musa harus perhatikan, karena apa? Musa mendapatkan tugas untuk bikin duplikatnya, untuk bikin gambarnya di muka bumi ini. Warnanya, bahannya, ukurannya harus persis, ya. Itu baru namanya gambar. Itu baru namanya duplikat. Ya, ketika dia datang kepada Besaliel, ya, dan Aholiab itu, dia ceritakan semuanya itu. Mungkin Aholiab atau Besaliel itu punya gagasan, Pak Musa, ini kira-kira kalau itu agak dikecilin, ini kayaknya lebih ramping, lebih enak, dan kayaknya lebih simetris ya, segala macam gitu. Musa bilang ini, gak boleh, ya loh. Yang aku lihat gak begitu. Pokoknya buat seperti yang aku katakan, karena semua itu berdasarkan apa yang aku lihat. Karena apa? Musa harus hati-hati. Musa harus tepat dalam melakukannya, karena dia punya tugas untuk membuat sebuah gambar. Jadi dari Ibrani tadi, pasal 8 ayat 4 sampai 5, kita bisa menyimpulkan, ya, ada imam yang asli, ada imam gambarnya atau bayangannya. Jadi Harun dan keturunannya itu hanya gambar dari keimaman Tuhan Yesus nanti di alam roh. Ya, bait suci yang dibuat oleh Musa
walaupun itu ada fisiknya, itu juga hanya gambar. Sebenarnya bait suci yang asli itu yang dilihat oleh Musa yang ada di alam roh itu. Walaupun yang di bumi itu bisa dipegang, betul enggak ya? Bisa dibersihkan, bisa diangkat kemana-mana kalau bangsa Israel pergi, meninggalkan tempat itu pindah ke tempat yang lain, ya. Tapi itu tetap bayangan dari apa yang original yang ada di alam roh. Amin. Nah, inilah yang membuat menjadi sebuah dasar. Kalau ada orang tanya, ya, Pak, mana ayatnya? Bahwa di alam roh itu lebih real daripada alam materi. Ini contohnya. Ibrani pasal 8 ayat 4 sampai 5 kita menemukan dua contoh, bukan? Ada imam, ya, imam asli dan imam bayangan. Ada bait suci atau tabernakel asli dan bait suci atau tabernakel bayangannya yang ada di bumi ini. Nah, tadi saya katakan di ruang Maha Kudus itu ada satu benda, ya, namanya tabut perjanjian. Nah, bagaimana Musa bisa bikin tabut perjanjian itu? Itu juga ada, ya, kriteria-kriteria yang harus dipenuhi, ya, supaya sama dengan yang aslinya, ya. Nah, perhatikan apa yang ditulis dan dilihat oleh Rasul Yohanes. Sekarang Anda bisa compare, Anda bandingkan. Rasul Yohanes itu hidup kurang lebih, itu enggak ya, 4.000 tahun setelah Musa, bukan? Ya, setelah Musa, ya. Rasul Yohanes itu melihat apa yang dilihat. Dia melihat, coba baca Wahyu 11 ayat 19. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga. Jadi yang dilihat oleh Yohanes itu bukan bait suci yang ada di bumi. Entah itu buatan Musa, entah itu buatan Daud, atau itu buatannya Salomo, ya. Bukan itu, saudara. Tapi ayat ini diberi keterangan, ada penjelasannya. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, yang di alam roh, ya. Ketika terbuka bait suci itu dikatakan dan kelihatanlah tabut perjanjiannya. Ya. Jadi ketika bait suci terbuka, Yohanes itu bisa melihat di dalamnya ada tabut perjanjiannya, ya. Di dalam bait suci itu dan terjadilah kilat dan deru, guruh dan gempa bumi dan hujan es yang lebat. Amin. Nah, ya. Jadi Musa enggak sembarangan, saudara, bikin bait suci itu. Nah, sekarang coba perhatikan gambar ini, ya. Bait suci. Yang di Facebook bayangin saja. Ya pasti Anda tahu, ya, pernah melihat gambar dari bait suci. Gambar dari tabut perjanjian maksud saya, ya. Tabut perjanjian ini. Nah, tabut perjanjian ini sebuah kotak, ya, yang disalut dari kayu penaga, lalu disalut dengan emas, ya. Lalu ini ada tongkatnya ini, ya, penyangganya untuk mengangkat kemana-mana, ya. Lah, di atasnya ini ada tutup, namanya tutup, ya, grafirat atau tutup perdamaian namanya. Kenapa ada kata perdamaian? Karena di sini ada dua malaikat, ya, kiri dan kanan yang sayapnya selalu bersentuhan. Nah, itu aslinya di alam roh, ya. Itu malaikat terus ada di atas peti, ya, tabut perjanjian ini. Tapi Musa waktu melihat kan dia nggak mungkin malaikatnya suruh turun. Nah, akhirnya dia bikin juga patung malaikatnya ada di atas malaikat ini, ya. Nah, Bapak Saudara, ada beberapa orang tanya sama saya gini, Pak, Musa sendiri kan yang menulis mendapat 10 hukum Allah itu, ya. Salah satunya adalah jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik yang ada di bumi, ya, di laut di bawah maupun yang di langit di atas sana, atau di alam roh, ya. Lah, kenapa Musa bikin malaikat ini?
Ya, Saudara, sesuatu yang disuruh oleh Tuhan, ya, itu tidak melanggar. Kenapa? Untuk memberikan gambar seperti ini, manusia harus dijelaskan. Tujuannya adalah mulia, ya. Banyak orang bikin patung, ya, itu kan untuk dipuja, disembah. Tapi ini bukan untuk dipuja, disembah. Ini untuk menggambarkan keadaan sebenarnya bahwa di atas peti grafirat ini ada dua kerub atau dua malaikat. Persis seperti itu. Nah, kalau Bapak Saudara nanti masuk ke alam roh, lalu melihat tabut perjanjian, saya yakin apa yang dibuat oleh Musa sesuai dengan apa yang ditulis dalam kitab Keluaran itu, semuanya nanti Bapak Ibu Saudara bisa compare, ya. Kok Musa bisa bikin tepat seperti apa yang saya lihat dalam vision itu, ya? Nah, kenapa? Karena tugas Musa adalah membuat gambar atau duplikatnya yang ada di bumi ini, ya. Sekarang kita sudah lihat ada 3 hal, ya. Imamnya, ya, ada 2, ada yang asli, ada yang bayangan. Lalu yang kedua, bait sucinya, ada yang asli, ada yang bayangan. Peti grafiratnya, tabut perjanjiannya, juga ada yang asli dan ada yang bayangan. Justru yang bayangan itulah yang ada di alam fisik ini. Yang ada di alam materi ini. Karena semua benda, ya, yang ada di alam materi ini hanya sebuah gambar saja dari apa yang ada di alam roh. Amin. Nah, satu lagi, ya, kita lihat gambar dan bayangan apa lagi, ya, sehingga kita tidak khawatir, kita tidak takut lagi untuk mengatakan bahwa alam roh itu lebih real daripada alam materi. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan apa? Manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut, perhatikan, gambarnya, menurut gambar Allah, diciptakan dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Jadi manusia itu ternyata gambar juga. Anda manusia bukan? Berarti Anda itu sebenarnya gambar. Gambarnya siapa? Anda itu gambarnya Allah. Amin. Itu harus menjadi kesadaran bagi Anda. Ya, sehebat-hebatnya Anda, sekeren-kerennya Anda, seganteng-gantengnya Anda, secantik-cantiknya Anda itu tak lain tak bukan hanya sebuah gambar. Gambarnya Allah. Amin. Anda itu gambarnya Allah. Nah, kalau Anda sudah sadar bahwa Anda hanya sebuah gambar, lalu saya muncul pertanyaan begitu. Ya, Anda dan Allah itu lebih penting mana? Gambar dan aslinya itu lebih penting mana? Anda itu kan cuma gambarnya. Dia itu aslinya. Mana yang lebih penting? Allah atau Anda? Allah lebih penting daripada Anda. Amin. Nah, oleh sebab itu, mulai ubah sikap Anda. Jangan merasa sok penting di hadapan Allah. Ada orang-orang itu kadang-kadang merasa berjasa juga dengan Tuhan. Tuhan, itu enggak loh. Itu kalau gereja itu pekerjaan Tuhan ini kalau aku enggak bantu Tuhan Yesus, ya, itu jadi apa itu pekerjaan Tuhan? Itu loh. Sok penting banget itu, ya. Ada orang seperti itu. Malah kadang-kadang itu dia memaksa Tuhan untuk terus memperhatikan mereka. Itu artinya dia menganggap lebih penting daripada Tuhannya. Amin. Sekarang diubah. Ya. Ketika orang sudah mulai sadar bahwa dirinya hanya sebuah gambar.
Allah lebih penting karena dia asli dan kita hanya gambarnya. Lalu muncullah persekutuan-persekutuan doa itu ya. Itu tahun-tahun 80-an tuh. Muncul-muncul persekutuan doa ya. Nah, disitulah mulai ada presenter, itu enggak ya? Nah, jadi Anda lihat ya, presenter ya. Mereka mulai tahu artinya menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mengutamakan Tuhan, ya. Lagu-lagunya mulai ya lebih ke arah pengagungan kepada Tuhan. Bukan kepada penderitaan yang Tuhan terus suruh melihat penderitaan Anda. Lagunya enggak begitu, ya. Tapi sekarang Anda punya kewajiban, aku ini hanya sebuah gambar yang harus bisa merealisasikan sehingga orang lain sekitar Anda, ya keluarga Anda, kerabat Anda bisa mengenal Allah di dalam hidup Anda. Amin. Anda itu kan gambarnya Allah. Kalau ada orang tanya umpama, ya, tanya nih kepada Pak Simon. Pak Simon, ya, Allah itu seperti apa? Bentar-bentar ya, tak telepon Pak Gideon dulu. Jangan gitu. Ya. Allah itu seperti apa? Bentar, mau tanya Bu Esther dulu. Coba nih. Allah itu seperti apa? Anda harus bisa menjawab. Kalau Anda ingin tahu Allah, Allah itu seperti saya. Terkejut ya? Ini ajaran apa ini? Masa Allah sepertimu? Loh, Anda itu kan gambarnya Allah, betul nggak? Kalau saya punya fotonya Pak Simon, betul nggak loh? Lalu ada orang tanya, Pak Gideon, Pak Simon itu yang mana? Saya ambil dari dompet saya keluarkan fotonya Pak Simon. Nih loh Pak Simon, betul nggak? Itu kan foto, iya ini fotonya Pak Simon. Saya nggak bisa bawa orangnya ke depanmu, tapi wajahnya mirip dengan ini. Ini loh gambarnya. Nanti kalau kamu ketemu dengan orang yang modelnya seperti ini, ya suka nguap gitu. Ya, itu ya. Itulah namanya Pak Simon. Kenapa? Kok suka nguap? Nah, tadi malam dia menjala ikan semalam-malaman. Itu Simon Petrus namanya. Nah, paham ya? Jadi kalau ada orang tanya sekarang, ya, Allah itu kayak apa sih? Allah itu seperti apa? Beranikah Anda berkata, seperti Bu Sandra, saya, ya, seperti Beta. Beta apa? Beta rambut, itu pita itu ya. Nah, seperti saya, amin. Nah, Jeffrey juga begitu, Beta juga seperti Allah. Ya. Nah, Anda semua ini adalah gambarnya Allah. Amin. Jadi kalau orang tanya Allah itu seperti apa? Seperti siapa? Seperti siapa? Seperti saya. Amin. Coba Anda ngaca sekarang. Ya, selesai pemuridan ini ngaca semua baik-baik. Apakah yang di dalam kaca itu Allah atau bukan? Itu persoalannya. Karena ada beberapa orang saya tanya, Pak, ada orang pengen lihat setan, saya bilang gitu ya. Gampang, kalau kamu lagi marah ngaca, itu di dalam tuh setan. Jadi Anda itu bisa menggambarkan apa saja. Tergantung yang merasuk dan menguasai Anda. Amin. Kalau Anda dirasuk oleh Allah, dikuasai oleh Allah, penuh dengan hadirat Allah, kemuliaan Allah terpancar di dalam hidup Anda adalah gambarnya Allah, bukan? Tapi kalau Anda dipenuhi dengan sifat-sifatnya iblis, ya itulah gambarnya iblis keren seperti itu. Amin. Jadi iblis itu gambarnya bukan yang bertanduk-tanduk, itu bukan. Enggak itu. Seperti Anda kalau lagi error. Itu aja. Nah, saya nggak suka menyindir, Saudara ya. Jadi saya itu orangnya sukanya terus terang. Amin. Karena apa? Saya kemakan iklannya Philip ya. Terang terus terang. Nah, puji Tuhan ya. Manusia itu gambarnya Allah. Amin. Allah menggambar dirinya di dalam Jeffrey.
Ya, Anda itu keren. Saya kasih tahu, ya. Anda itu keren karena Anda didesain serupa dengan Allah. Ingat, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya manusia itu powerful, berkuasa atas ikan-ikan, atas burung-burung, atas ternak dan seluruh bumi itu. Ya. Nah, sekarang kuasanya kan hilang. Sekarang Anda harus penuh dengan kuasa lagi. Roh Kudus dikirimkan ke dalam diri Anda, 7 roh Allah kembali memenuhi hidup Anda, nanti gambar Allah semakin nyata di dalam hidupmu. Ya, Alkitab mengatakan memang kita ini, betul nggak ya? Memang dijadikan untuk serupa dengan Allah ya. Tapi sampai saat ini kita belum nyampe ke sana. Ya, kita harus berjuang ke sana. Ada hal-hal yang harus kita penuhi dari kriteria Allah supaya Allah seutuhnya itu bisa kita tampilkan melalui hidup kita. Amin. Nah, sekarang sudah ada 4 ya. 1 tadi imam, 2 tabernakel, 3 tabut perjanjian, 4 manusia. Ada aslinya, ada gambarnya. Nah, yang kelima, ya. Yang kelima, apa contohnya? Efesus 5 ayat 32. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Ya, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Ya, Efesus pasal 5 itu bicara tentang hubungan suami istri. Ya, apa yang dimaksud oleh Paulus tentang rahasia ini besar? Ya, pernikahan atau perkawinan kudus di hadapan Allah itu, ya, itu menggambarkan hubungan antara Kristus dan jemaat. Suaminya adalah Kristus, istrinya adalah jemaat atau gerejanya. Ya, coba Anda lihat perintah-perintahnya. Suami disuruh mengasihi istri, ya kasihlah istrimu, ya. Nah, istri disuruh tunduk kepada suaminya seperti ya. Nah, gereja tunduk kepada Kristus. Begitu juga dengan suami, seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Jadi, pernikahan itu hanya gambar, Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara hari ini diizinkan oleh Tuhan boleh menikah. Ya, Anda bersyukur ya. Anda bersyukur. Ya. Nah, diizinkan boleh menikah. Boleh menggoreskan tinta untuk menggambarkan hubungan antara Kristus dan jemaatnya. Ya. Kalau ada sesuatu dalam pernikahan Anda, ada beberapa orang kadang-kadang merasa frustasi dan mereka merasa kecewa dalam kehidupan ini karena perkawinannya, pernikahannya gagal, kandas di jalan. Nah, beberapa orang konseling dengan saya, Pak, aduh Pak, kalau tahu begini Pak, dulu saya nggak nikah lah. Ya, enggak lah. Tapi kalau enak gitu ya bilang, aduh Pak, itu enggak lah. Saya nyesel Pak. Loh, enak kok nyesel? Iya. Kenapa enggak dari dulu? ada yang nyesel, kenapa enggak dari dulu, terlambat. Tapi ada saudara, dia bilang, Pak kalau tahu ya pernikahan itu begitu menyiksa atau melukai, begitu banyak penderitaan. Ya, saya mending gak nikah Pak dulu. Terus saya bilang gini, semua harus patut disyukuri. Ya, orang yang menikah itu adalah anugerah. Karena Alkitab mengatakan orang yang mendapat istri, ya, dikaruniai oleh Tuhan. Betul enggak ya? Itu ada di Amsal, enggak salah. Nanti cari itu, ya, cari, ya, yang belum dapat istri, cari itu ya, siapa mendapatkan istri, itu enggak ya, itu adalah dikaruniai oleh Tuhan, ya. Nah, jadi orang mendapat istri itu karena kehendak Tuhan, ya, mendapat sesuatu yang baik katanya, ya.
Ayatnya begitu. Mendapat istri adalah mendapat sesuatu yang baik. Jadi hubungan itu memang baik ya. Tapi ada orang-orang menyesal dalam pernikahan. Lalu saya bilang begini, ya, jangan terlalu dipikirkan sampai seperti itu. Apa yang sudah terjadi ya terjadilah, saya bilang gitu ya. Ya sudah, kalau dia sekarang sudah pisah dan dia sudah nggak ada, dia kabur kemana, ya sudahlah. Kalau toh dia mau balik nanti ya terima saja, karena kau harus mengampuni dia juga. Tapi Pak, sakitnya itu kan di sini gini-gini dan macam ya. Lalu saya bilang gini, oke, sekarang perhatikan ya. Pernikahan itu hanya gambar, ya. Paling banter di dunia ini, orang menikah berapa tahun sih? Ada yang merayakan pernikahannya 25 tahun, ya, itu silver ya. Nah, ada yang 50 tahun, gold, ya. Nah, ada yang 75 tahun, diamond loh, ya. Ada yang 100 tahun enggak? Apa itu kalau 100 tahun? Mutiara, mutiara senja. Ada enggak? Kalau dia nikah umur 25, ya, kalau mungkin orang dulu nikah umur 15 lah gitu ya. Kalau dia harus merayakan pernikahannya, dia harus umur 115 kan? Ya, baru itu pernikahan panjang dong, ya, 100 tahun. Nah, itu pemecah rekor tuh namanya, ya, pemecah rekor. Nah, paling banter 75 ya. Ya, paling banter itu 75. Artinya apa? Terbatas hubunganmu dengan Kristus itu memiliki nilai kekal. Kita ini hanya menggambarkan saja. Kalau Anda punya anak, lalu Anda suruh menggambar sesuatu. Lalu gambarnya salah, gitu ya. Wajar bukan? Betul nggak? Anda punya anak, lalu Anda ajak ke pinggir gunung atau pinggir pantai, lalu Anda kasih kertas. Nah, gambar itu pemandangannya. Nah, ketika dia gambar, ada yang nggak kegambar. Ada yang terlalu besar, ada yang terlalu kecil, ya. Bentuknya mungkin salah, ada juga ya. Tapi si anak itu sudah mulai menggambar. Ketika Anda mulai mengambil keputusan untuk menikah, itu ibaratnya seperti seorang anak, itu enggak ya, yang sedang belajar menggambar. Menggambarkan hubungan antara Kristus dan jemaatnya. Amin. Kalau toh gagal, jangan terlalu sedih. Ya. Jangan nikmati gambarmu. Nikmati pemandangan aslinya. Ya, saya bilang ya, kalau pasanganmu sudah kabur, sekarang datang aja kepada Yesus. Ya, bilang Tuhan Yesus, suamiku yang gambar itu sudah kabur. Sekarang aku mau suami yang asli. Sekarang suamimu Yesus. Ya, persembahkan hidupmu kepada Tuhan Yesus. Dia mengcover Anda. Ya, beberapa janda kadang-kadang saya hibur seperti ini. Ya, bukan berarti kalau engkau sudah ditinggalkan suamimu, baik dia meninggal ataupun dia pergi, artinya engkau sendirian gak punya suami. Engkau punya pengganti suami. Siapa Pak? Langsung cepat nih kalau dengar kata pengganti suami gitu loh. Dasar itu janda, ya. Ya. Itu Pak yang saya tunggu penggantinya. Siapa Pak? Bilang gitu ya. Lalu saya bilang, Yesus. Langsung ambles lagi. Yesus suaminya. Ya. Nah, para janda-janda ya, hari ini perhatikan ya, ya, bahwa suamimu Yesus. Amin. Udah. Kalau Anda sekali gagal dalam pernikahanmu, jangan cari lagi. Cukup sekali saja. Ya. Nanti kalau sekali gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal, 3 kali gagal, nanti Anda sampai akhirnya pahit dengan namanya laki-laki. Dasar.
laki-laki semuanya sama. Betul nggak ya? Wah, laki-laki nggak terima, diwakili sama Maggie, ya, tahu Maggie? Ya, dia nyanyi, tidak semua laki-laki bersalah padamu. Contohnya aku ini ya. Wah, itu ya, tapi ada laki-laki yang lebih setia, ada laki-laki yang jauh lebih baik. Siapa? Yesus. Amin. Itu suamimu. Amin. Nah, jadi hubungan perkawinan Anda itu hanya menggambarkan hubungan Kristus dengan jemaatnya. Amin. Kalau Anda belajar gambar dan gambarnya salah, jangan terus marah, kertasnya disobek-sobek gitu ya. Nggak usah begitu, ya. Bersyukur, betul nggak? Nah, nggak ada di dunia ini perkawinan yang sempurna. Perkawinan Anda hanya menggambarkan nanti kawin dengan anak domba Allah, ketemu di awan-awan ya. Waktu Allah Bapak mantu itu, Anda kandidat menjadi mempelai Kristus. Amin. Ya. Lah belajar. Jadi kawin di dunia ini mulai belajar, oh begini ya. Kalau punya suami itu begini. Nanti saya hubungan dengan Yesus itu kira-kira begini. Ya. Bagaimana cara menghormati suami? Bagaimana Anda juga nanti menghormati Tuhan? Nah, firman Tuhan katakan, kalau kamu tidak bisa ya menghormati atau melakukan sesuatu dengan yang kelihatan, bagaimana engkau bisa melakukan dengan yang tidak kelihatan? Ya, itu bohong besar. Kalau Anda nggak bisa mengasihi yang kelihatan, bagaimana Anda bisa mengasihi yang tidak kelihatan nanti? Amin. Bikin gambar yang baik. Amin. Bikin gambar yang baik ya. Bilang Bu Sandra ya, Pak, kita lagi bikin gambar ya. Nanti kalau udah jadi di email ke Pak Gideon. Buat apa? Nah, nah jadi ya bikin gambar pernikahan tersebut. Nah, sekarang kita perhatikan. Ada gambar lagi ya. Supaya tentang alam roh lebih real dan alam materi itu hanya gambar. Sekarang udah 5 ya. Nah, yang keenam ini. 2-3 perkara sah. Ya, harusnya Anda sudah cukup. Tapi saya kasih contoh lebih banyak supaya membalik fakta ini Anda tidak ragu-ragu. Amin. Imamnya ya, tabernakelnya, tabut perjanjiannya, manusianya sendiri, pernikahan itu juga ternyata gambar. Sekarang yang keenam, ya. Yang keenam, perhatikan sekarang. Apa gambar lagi? Kejadian 2 ayat yang ke-8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Ya, di sini diberi keterangan bahwa Eden itu sama dengan Firdaus, yaitu taman yang berpagar menurut terjemahan Septuaginta. Ya, nah jadi Eden itu sebuah taman, ya nama lainnya adalah Firdaus. Taman itu berpagar, ya menurut terjemahan Septuaginta. Itu bisa Anda baca dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-8. Nah, perhatikan saudara, ya. Ini kejadian, ya. Ketika manusia ditaruh di taman itu, ya. Manusia, ya, ditaruh di sebuah taman namanya Eden. Ya. Eden itu di mana sebenarnya? Eden itu di Mesopotamia, di daerah Irak. Ya, sekarang Irak. Di situ ada sungai Tigris, di situ ada sungai Sihon, Gihon, dan Efrat. Ya, nah Eden itu dibatasi 4 sungai itu, cukup luas sih, itu ya. Nah itu namanya Taman Eden, tempatnya Adam dulu. Allah menaruh manusia di taman itu, dan taman itu dikasih nama oleh Allah. Ini adalah Eden, ya. Yang artinya Firdaus, sebuah taman yang berpagar, ya.
Nah, coba kita lihat apa yang dilihat oleh Yohanes, murid Tuhan Yesus atau Rasul Yohanes ketika dia ada di Pulau Patmos. Ternyata Rasul Yohanes melihat ada sebuah pemandangan, ada sebuah gambar yang dia lihat ya di alam roh dalam bentuk vision ya. Wahyu 2 ayat 7, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Nah, Bapak Saudara, ya, ketika manusia jatuh dalam dosa, Eden itu lenyap ya bersama dengan pohon kehidupannya. Ya, dulu pohon kehidupan itu ada di bumi juga. Ya, tapi lenyap. Anda cari sampai hari ini ya, di mana aja nggak akan ketemu namanya pohon kehidupan. Ya. Kenapa? Itu ketika manusia jatuh dalam dosa, pohon itu lenyap bersama taman itu, ya. Kenapa? Akhir sudah selesai babaknya, ya. Sebenarnya Allah menggambar supaya manusia itu boleh tinggal di taman itu seperti halnya Allah yang tinggal di taman Firdaus sana. Karena manusianya gambar, tamannya juga hanya gambar saja sebenarnya di bumi itu, ya. Tapi untuk menggambarkannya sudah enggak sesuai semuanya. Ya sudah gulung saja semuanya, ya. Nah, Yohanes melihat ternyata di alam roh atau di surga itu ada taman Firdaus. Dan Tuhan sendiri yang bilang, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat. Barang siapa menang akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus itu. Ya, tadi sudah saya katakan, lenyapnya pohon kehidupan itu bareng dengan lenyapnya Firdaus atau Edennya. Ya, fisiknya, tanahnya masih ada di Mesopotamia. Sampai hari ini masih ada namanya Sungai Tigris. Masih ada namanya Sungai Efrat, masih ada Sihon dan Gihon, ya. Tapi Edennya sudah enggak ada di situ. Ya. Ya. Nah, sebuah tempat yang dipagari ya, lalu dikhususkan oleh Allah untuk menggambarkan keberadaan atau keadaan yang ada di alam roh, ya. Nah, khasnya apa? Di Taman Eden atau Firdaus itu ada satu pohon, namanya pohon kehidupan. Anda cari di Mesopotamia, ada nggak pohon kehidupan? Enggak ada. Pohon kehidupan itu sekarang ada di alam roh. Dulu pernah ada di bumi. Jadi ada pohon kehidupan gambar ya, yang harus dimakan juga oleh gambar Adam, yang ditaruh juga di dalam gambar namanya Taman Eden. Nah, sudah ada 6 ya, 6 gambar. Sekarang saya harap Bapak Ibu Saudara punya konsep yang tepat, pemikiran yang benar. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara selalu berpikir bahwa alam materi itu lebih real daripada alam roh, sekarang balik pikiran ini. Anda boleh katakan, alam roh itu lebih real daripada alam materi. Jadi semua benda-benda yang ada di muka bumi ini hanya gambar dan bayangan saja. Amin. Dari apa yang ada di alam roh. Ketika Anda melihat bayangan, hatimu nggak melekat di bayangan itu. Yang Anda cari adalah aslinya. Yang Anda prioritaskan adalah aslinya. Yang Anda simpan bukan bayangannya, tapi yang Anda simpan adalah aslinya. Amin. Nah, Tuhan katakan gini, kumpulkanlah harta di surga. Nah, apakah duitmu rupiah ini laku di surga? Oh, bukan masalah itunya. Nah, etikat gagasan Anda seperti ini, itu adalah pola yang Anda bangun ya menjadi sebuah habit ya, kebiasaan nanti di mana hartamu berada,
di situ hatimu berada. Kalau hatimu, ya tahu nggak tahu, hartamu kau taruh di dunia ini, berarti hatimu ada di dunia. Kalau hartamu kau taruh di surga, berarti hatimu ada di surga juga. Itu faktor menentukan. Karena Anda sekarang harus berinvestasi di tempat yang tepat. Amin. Ya, berinvestasi di tempat yang tepat. Anda mau berinvestasi di tempat bayangan atau berinvestasi di tempat yang sejati, yang aslinya, yang originalnya. Alam roh itu original. Amin. Nah, untuk itu cara mendeteksinya, rohmu mulai di-upgrade. Jangan melototi terus, duit terus. Betul nggak? Semakin tiap hari Anda pelototin duit itu akan semakin nyata di dalam kehidupan Anda. Ya, ketika manusia itu mendapat kutuk, ya, engkau harus mengupayakan tanah itu. Matanya tertuju ke tanah terus. Ya, harus dapat hasil, harus dapat hasil, harus dapat hasil. Betul ya? Dari tanah ini menjadi materialistis. Harapannya di dalam tanah itu. Ya. Tapi kalau orang mulai ya, menganggap Allah itu lebih penting. Dia segala-galanya dalam hidup Anda. Harapanmu bukan kepada duit, tapi harapanmu adalah Tuhan. Amin. Ya. Nah, Anda mulai belajar, ya. Enggak punya duit enggak apa-apa, asal punya Tuhan. Amin. Jangan dibalik. Enggak punya Tuhan enggak apa-apa, asal punya duit. Nah, itu orang bodoh namanya. Betul enggak ya? Anda lebih baik, betul enggak? Jual semua hartamu untuk mendapat Tuhan. Amin. Ingat, anak muda yang kaya ikut Tuhan Yesus. Karena hatinya terikat dengan dunia ini. Dunia menjadi realitas. Dunia menjadi sebuah tujuan dalam kehidupannya. Ya, dia membangun dirinya untuk jadi orang sukses, orang berhasil, orang hebat. Lalu mencoba untuk compare dengan Yesus. Dia tanya, Yesus, untuk sempurna, apa yang harus aku lakukan? Yesus bilang, taatilah hukum Taurat. Oh, sudah semuanya. Berilah ini. Oh, sudah pernah memberi. Ya, wah, saudara, kalau Anda cari mantu, mungkin itu anak muda itu idola Anda, betul nggak? Udah rohani, kaya pula, sukses pula, betul nggak? Nah, melakukan hukum Taurat, ya, kaya, sukses dan sebagainya, ya, nah, pasti rebutan untuk jadiin mantunya. Nah, saudara, tapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Kalau kamu ingin sempurna, pergi, jualah hartamu, baliklah ke sini, bagikan ke orang miskin, lalu ikutlah aku. Apa yang dikatakan dalam Alkitab? Anak muda itu setelah mendengar perkataan Yesus, dia pergi dengan sedihnya karena hartanya banyak. Ya, lalu Yesus bilang, alangkah sukarnya orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Ya, nah, menjadi kaya bukan salah. Dia datang untuk memberikan Anda hidup dan hidup dalam kelimpahan. Amin. Segala kekayaan surga akan dilimpahkan kepada Anda. Anda akan mengetahui kekayaan Allah yang bagian Anda, warisan apa yang diberikan oleh Allah kepada Anda. Ya, tapi terikat dengan kekayaan, terikat dengan harta, itu yang salah. Kenapa orang bisa terikat dengan harta? Karena dia menjadikan harta, materi itu sesuatu yang real. Kalau aku punya duit, aku bisa segala-galanya. Aku bisa ini, aku bisa itu. Nah, itu pikiran salah. Harusnya apa? Pandang Tuhan sebagai yang real, lebih daripada duitmu. Kalau aku punya Tuhan, aku bisa segala-galanya. Amin. Sehingga tiap hari ada menyanyi, kaulah segalanya di dalam hidupku. Ya. Kerajaanmu
Kebenaranmu itu bagianku, kaulah yang ku pandang. Selama hidupku mengasihimu, memuliakanmu, kaulah Bapa dan Rajaku. Nah, ya. Jadi perhatikan, Yesus segala-galanya dalam kehidupan kita. Kenapa? Dia yang real, semua yang di bumi, yang Anda miliki, ini hanya gambar, ini hanya bayang. Termasuk rumahmu, termasuk depositomu, masuk mobilmu, ya. Semua cuma bayangan saja. Kok senyum, senyum kayak enggak rela gitu ya. Enak aja Pak Gideon ngomong begitu. Ya, nah sudah. Kalau saya ngomong begini ya, itu bukan milikmu, kasih ke saya, lah itu salah, betul enggak ya? Nah kita ini diberi karunia oleh Tuhan. Karunia apa? Karunia menikmati. Ya, nikmati saja apa yang Tuhan percayakan kepada Anda. Ya, memiliki jangan, menikmati boleh. Amin. Anda bukan pemilik, tapi penikmat. Anda penikmat saja, ya. Nah, itu bukan milikmu, ya. Milikmu apa? Tuhan adalah milikku. Amin. Anda dimiliki oleh Tuhan dan Tuhan adalah milik Anda. Oke? Oke, Saudara, besok kita libur, ya. Minggu juga libur. Senin kita akan kembali, ya. Nah, kita akan membahas kelanjutan daripada alam materi dan alam roh. Kita akan bicara tentang tubuh surgawi dan tubuh duniawi. Oke, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin. God bless you. Nah,